Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang pembayaran internasional dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Dalam kelompok ini, kami terdiri dari saya Latifa ini dan teman saya Citra Wulandari Manik. Dan rumusan masalah kami terdiri dari pertama, terdapat pengertian pembayaran internasional. Yang kedua, ada cara pembayaran internasional dan alat yang digunakannya. Yang ketiga, ada pengertian neraca pembayaran dan pengaruhnya terhadap suatu negara. Dan yang terakhir, tantangan dalam melakukan pembayaran internasional. Baiklah, kita akan masuk ke definisi atau pengertian dari pembayaran internasional. Dalam pembayaran internasional dapat didefinisikan sebagai pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Menurut Ramlan Ginting pada tahun 2012 mengatakan bahwasanya pembayaran internasional adalah proses perpindahan dari dana satu ke negara lain yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, investasi, dan bantuan luar negeri. Dan menurut BPS, Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menyebutkan pembayaran internasional adalah catatan transaksi ekonomi antara penduduk satu negara ke penduduk negara lain selama periode tertentu. Selanjutnya ada cara pembayaran internasional dan alat yang digunakan. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama ada advance payment atau cash payment. Cash payment dapat didefinisikan sebagai pembayaran di muka atau pembayaran yang dilakukan di awal transaksi. Bisa berupa pembayaran penuh ataupun sebagian. Jadi, dapat dibayar dengan full payment atau membayar seluruh tagihan yang dibebankan atau partial payment, yaitu hanya membayar beberapa persen dari total pembayaran terlebih dahulu sesuai kesepakatan. Pembayaran yang kedua yaitu open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importirnya. Dengan cara ini, resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Misalnya nih, si eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka resiko perubahan kurs atau nilai tukar menjadi tanggungan dari eksportir sendiri. Dan yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit adalah metode pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa harus menunggu berita dari luar negeri. Sederhananya, letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir atau nasabah yang ditunjukkan kepada eksportir. Salah satu fungsi utama letter of credit adalah eksportir tidak perlu menunggu dana terkumpul. Dengan kata lain, dana yang ingin dibayarkan akan ditanggung oleh bank. Demikian juga dengan importir, tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Selanjutnya ada commercial bills of exchange. Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut dengan draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Selanjutnya ada collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection sendiri, penjual bertindak sebagai partisipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank menerima amanat untuk melakukan penagihan. Setelah menerima dokumen, akan meneruskan collection. Selanjutnya, ada konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi ini, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati.
setelah barang dikirimkan oleh penjual. Maka pada konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga barang setelah pembeli berhasil menjualkan barang tersebut kepada pihak ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Jadi, neraca pembayaran internasional biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematika yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Nah, menurut Pipenger tahun 1973, neraca pembayaran internasional atau NPI memiliki sebutan-sebutan lain seperti neraca pembayaran atau NP, neraca pembayaran luar negeri atau NPLN. Sudiono tahun 1987 menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris NPI disebut Balance of Payments atau BOP atau Balance of International Payments atau BIP atau International Balance of Payments atau IBP. Kemudian, Kuncoro tahun 2009 menjelaskan masing-masing unsur NPI yaitu yang pertama, neraca barang atau neraca perdagangan. Nah, neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya seperti minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada neraca modal atau capital account. Rekening atau neraca modal atau capital account merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara, baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan kekayaan finansial jangka pendek seperti surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Nah, yang ketiga ada reserve account. Reserve account merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Saldo reserve account adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran cadangan devisa. Saldo reserve account yang positif menunjukkan bahwa cadangan devisa suatu negara meningkat, sedangkan saldo reserve account yang negatif menunjukkan bahwa cadangan devisa suatu negara menurun. Yang keempat ada lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Nah, transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan autonomous karena timbul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain. Termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah. Dan yang terakhir adalah surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran dikatakan surplus apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditujukan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang peluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Kemudian, kita akan membahas tentang pengaruh neraca pembayaran terhadap suatu negara. Pengaruh neraca pembayaran terhadap suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek, dan yang kedua, pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka pendek neraca pembayaran terhadap suatu negara dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, nilai tukar mata uang. Neraca pembayaran yang mengalami defisit akan menyebabkan pelemahan nilai tukar mata uang negara tersebut. Hal ini disebabkan karena permintaan valuta asing untuk membayar kewajiban luar negeri lebih besar dari penawaran valuta asing yang berasal dari ekspor dan aliran modal masuk.
Yang kedua yaitu inflasi. Neraca pembayaran yang mengalami defisit dapat menyebabkan inflasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengeluarkan dana untuk menutup defisit neraca pembayaran yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar. Setelah kita membahas tentang pengaruh jangka pendek, kemudian kita akan membahas tentang pengaruh jangka panjang. Nah, pengaruh jangka panjang neraca pembayaran terhadap suatu negara juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Neraca pembayaran yang surplus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena surplus neraca pembayaran dapat meningkatkan cadangan devisa negara yang dapat digunakan untuk membiayai investasi dan impor. Dan yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Neraca pembayaran yang seimbang dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. Hal ini disebabkan karena neraca pembayaran yang seimbang menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut mampu memenuhi kewajiban luar negerinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah yang terakhir, yaitu tantangan dalam melakukan pembayaran internasional. Jadi, ada beberapa tantangan dalam melakukan pembayaran internasional. Yang pertama, biaya yang tinggi. Biaya pembayaran internasional dapat bervariasi tergantung pada metode pembayaran yang digunakan dan mata uang yang dikirim. Dalam beberapa kasus, biaya pembayaran internasional dapat mencapai hingga 10% dari jumlah uang yang dikirim. Yang kedua, waktu transaksi yang lama. Transaksi pembayaran internasional dapat memakan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu untuk diselesaikan. Hal ini karena transaksi harus melalui berbagai pihak seperti bank pengirim, bank penerima, dan jaringan pembayaran internasional. Yang ketiga, risiko fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi dengan cepat, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pengirim atau penerima uang. Dan yang terakhir, yaitu risiko penipuan. Pembayaran internasional lebih rentan terhadap penipuan daripada pembayaran domestik. Hal ini karena transaksi pembayaran internasional lebih kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi baru, peningkatan regulasi, dan kerjasama antar berbagai pihak seperti bank, penyedia layanan pembayaran, dan pemerintah. Nah, yang terakhir sampailah kepada bagian kesimpulan. Pembayaran internasional adalah proses perpindahan dana dari suatu negara ke negara lain sebagai akibat dari transaksi ekonomi internasional. Pembayaran internasional dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, wesel, kartu kredit, dan layanan pembayaran digital. Meskipun pembayaran internasional telah menjadi semakin mudah dan cepat dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti biaya yang tinggi, waktu transaksi yang lama, risiko fluktuasi nilai tukar, dan risiko penipuan. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran internasional adalah melalui pengembangan teknologi baru. Dengan mengatasi tantangan-tantangan dalam pembayaran internasional, sistem pembayaran internasional akan menjadi lebih efisien dan aman, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi global. Sekian dari pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.